ini jendela tinggi kali posisinya. Mm-mm. Ya, jendelanya tinggi kali posisinya, mungkin kurang lebih sekitar 2,5 meter dari lantai ke jendela. Terus aku mikir, kok tinggi kali orangnya? Oh, Kayak gitu kan. Mm-mm. Ya, baru aku enggak nih, kok tinggi kali orangnya? Kayak gitu kan. Aku tahu lagi sekali lagi masih ada dia di situ tapi diem. Aku kan kaget nih, badanku masih. Nah, giliranku cerita ya. Nah, oke weh, jadi kami juga nggak ngerti apakah cerita yang mau ku ceritakan sekarang masih dalam satu video yang sama dengan dua cerita sebelumnya atau sudah masuk ke part kedua. Kenapa? Karena aku pikir-pikir kan cerita kita tadi agak panjang. Jadi aku bingung apakah cerita ini mau kita jadikan satu dalam satu video atau kita buat jadi dua part gitu. Tapi apapun intinya tetap aku akan cerita. Oke, kita lanjut. Masih bisa denger ya? Masih Sanggup? Sanggup. Masih berani? berani. Insya Allah. Insya Oke. Allah. Karena ini memang udah malam kali ya, jadi kayak agak-agak Iya, suasana serem. berani, tapi nggak apa, kita enain aja ya demi Enak. kawan-kawan sisi kelabu. Demi. Nah, hantu yang satu ini juga nggak kalah fenomenal kan, Zut? Iya. Nah, pasti kau udah tahu ya apa yang mau aku ceritakan. Tahu, ya? dan hantu ini lebih fenomenal dari hantu sebelumnya yang kami ceritakan. Oke, karena memang di sini aku ceritanya agak panjang, weh. Kenapa? Aku mencari sumber-sumber yang aku rasa akurat. Aku rasa ya. Iya. Jadi kayaknya apa yang akan kusampaikan ini juga akan menambah pemahaman kalian. Oh, ternyata begini, oh ternyata begitu. Tapi balik lagi, ini sebatas artikel yang aku dapat. Benar atau enggaknya ya kita kembalikanlah kepada yang lebih paham, ya. Nah, jadi yang mau kuceritakan itu adalah genderuwo. Entah kenapa selain dari pocong juga yang ini aku takut juga sih, Sud. Ya kayaknya juga semua orang lumayan lah. Mungkin kalau kayak tadi kuntilanak, mungkin masih ada orang yang kayak mau ngejar-ngejar Ya, kan. betul. Mau misalkan betulan ada muncul, mungkin dikejar-kejar atau dibercandain. Tapi kalau yang sosok satu ini kayaknya nggak mau ya. Kayaknya orang males ya mau deket pun. Kenapa? Serem. Oke. Nah, genderuwo ini merupakan salah satu mitos Jawa dari sebangsa jin ataupun makhluk halus yang berwujud manusia seperti kera, tapi dia besar, terus badannya itu berwarna hitam kemerahan dan memiliki rambut-rambut di sekujur tubuhnya. Nah, pasti udah terbayang lah ya. Iya, Nggak pun ku jelaskan kali bentuknya, mungkin udah terbayang di kita Kayak kayak kera gimana. sakti lah. Ya, tapi dia dalam versi yang seremnya. Ada juga yang menggambarkan itu kayak ada taringnya segala macam, cuman ya walau alam lah, tapi secara garis besar kayak yang ku bilang tadi. Iya. Jadi istilah genderuwo ini berasal dari bahasa Kawi atau bahasa Jawa kuno yang berarti Gandarwa dan berakar juga dari bahasa Sanskerta yaitu Gandarva. Oke, sebelum lanjut aku mau tanya dulu Sot sama kau. Ya. Tahu bidadari nggak? Tahu lah. Tahu. Apa yang kau pikirkan tentang bidadari? Ya, yang aku pikirkan tentang bidadari apa ya, makhluk Tuhan yang paling cantik, yang tidak kasat mata gitu ya, kayak peri mungkin. Oke, nggak salah. Nah, jadi kan bidadari itu digambarkan sebagai sosok supranatural wanita tapi baik. Iya, Betul ya. Nah, jadi bidadari itu kan yang wanita. Yang pria juga ada, Sud. Namanya bidadara, bukan bercanda ya. Emang namanya bidadara. Nah, tapi kalau misalkan di dalam bahasa Sanskerta itu disebut Vidyadara. Nah, dalam mitologi pada zaman Hindu Buddha, jadi Gandarwa tadi itu sebenarnya adalah bidadara. Jadi sesosok berpenampilan seperti manusia yang tinggal di kayangan. Nah, bidadara ini mempunyai tugas yang mulia sebetulnya kan. Jadi dia itu sebagai penyampai pesan dari para dewa-dewa kepada manusia. Tapi kan dalam sumber yang lain juga mengatakan bahwasanya genderuwo itu merupakan arwah penasaran yang meninggalnya nggak wajar. Jadi apakah dia karena kecelakaan, bunuh diri, intinya dia tidak terima dengan kenyataan bahwasanya dia sudah meninggal. Nah, tapi banyak juga yang membantah
persepsi itu. Kenapa? Karena setiap hantu itu memang biasanya dari arwah penasaran, bukan hanya genderuwo. Bisa aja setelah dia meninggal dia penasaran jadi hantu yang lain. Nah, jadi persepsi yang kedua tadi banyak yang mematahkan gitu, banyak yang nggak setuju. Jadi untuk yang belum tahu, ya genderuwo itu sukanya itu dia di batu-batu besar. Biasanya suka di batu-batu besar, terus di pohon-pohon yang besar dan teduh, bangunan-bangunan tua, sudut-sudut yang lembab. Sudut-sudut yang lembab. Terus dia juga suka di hutan. Biasanya kenapa suka di hutan? Karena di hutan tuh banyak pohon-pohon yang besar ya. Terus yang juga kalian perlu tahu, genderuwo ini tidak hilang pada siang hari. Ya, tidak hilang pada siang hari. Jadi biasanya pada siang hari dia menjelma sebagai hewan-hewan buas seperti macan, harimau, ataupun buaya, atau ular yang besar, ataupun burung alap-alap. Burung alap-alap. Enggak. Nah, nanti aku tampilkan fotonya di layar. Jadi kalau pada malam hari, ya udah tahu lah ya bentukannya kayak apa. Nggak usah aku jelaskan lagi ya. Ya paham ya. Besar ya. Ya udah untuk kayak gitulah. Itulah. Nah, genderuwo ini dia dipercaya mampu berkomunikasi dan berinteraksi langsung kepada manusia. Nah, genderuwo merupakan memedi laki-laki. Orang bahasa Jawa bilang memedi. Memedi apa? Memedi itu kayak hantu lah. Nah, jadi genderuwo ini merupakan memedi laki-laki yang diyakini dia itu suka jahil, suka main-main, iseng, pokoknya yang aneh-aneh lah kelakuannya dibandingkan menyakiti. Ya, jadi dia beda dengan mungkin mindsetnya orang hantu itu kan jahat ya, menyakiti segala macam. Tapi kalau genderuwo ini diyakini bahwasannya dia itu lebih dominan untuk kayak main-main. Dia suka mainin apa gitu, ataupun ngejailin orang, mukul-mukul orang. Terusnya lagi, genderuwo ini juga dikenal sebagai sosok makhluk halus yang cabul. Iya, nggak asing ya. Nah, kalian juga pasti nggak asing lah. Jadi genderuwo ini suka mentowel-towel pantat perempuan. Ya, dia suka mukul, suka colek-colek. Jadi selain dari itu pun, dia juga suka mengganggu perempuan yang sedang tidur seperti mengelus badannya. Bahkan katanya dia bisa sampai memindahkan pakaian dalam yang dipakai perempuan kepada perempuan lain. Ini nggak pernah dengar nih yang ini. Itulah mitos yang aku juga kaget waktu baca. Sanggup dia memindahkan pakaian dalam perempuan ke orang lain. Tukaran gitu? Nggak ngerti. Aku tukar samamu. Nggak ngerti. Ngeri ya. Terus yang lucunya lagi mau tahu, dia kalau misalkan marah ataupun dia memang lagi iseng yang kelewatan, dia tuh suka ngelemparin rumah orang pakai batu kerikil. Kayaknya ya dulu rumahku tuh sering kayak dilempar-lemparin dulu ya. Cuman ya aku nggak ngerti bahwasanya ada hal-hal yang gaib. Aku pikir anak-anak aja yang iseng-iseng gitu. Jadi mungkin nanti kalau di rumah kalian sering dilempari batu, ya udahlah pikir sendiri lah. Nah, kegemarannya yang paling utama itu suka menggoda istri-istri yang ditinggal para suaminya atau para janda-janda yang sendirian. Bahkan katanya dia juga bisa sampai meniduri dan berhubungan seks dengan perempuan-perempuan yang dia pilih. Ini nggak asing nih. Nggak asing ya. Jadi memang banyak kali cerita tentang ini. Tapi perempuan-perempuan ini dia itu nggak sadar kalau misalkan dia lagi ditiduri sama genderuwo. Karena si genderuwo ini juga Jok, aku potong dulu. Hujan pula ini kayak mana? Ya nggak apa-apa lah, lanjut aja lah. Lanjut aja lah ya. Nggak apa-apa ya kalau ada kedengaran suara hujan gitu kan. Lanjut. Oke, kita lanjut sampai mana tadi aku hampir lupa. Pokoknya perempuan-perempuan tuh pada nggak sadar nih kalau disetubuhin. Jadi korban-korbannya ini nggak sadar bahwasanya sedang disetubuhi sama genderuwo. Nah, kenapa? Karena si genderuwo punya kemampuan untuk menyamar atau menyerupai suami-suami dari korban ataupun kekasih-kekasih korban. Gitu. Jadi si perempuan merasa enjoy aja lah. Habis itu di beberapa kasus juga perempuan-perempuan yang sudah pernah ditiduri genderuwo ini bahkan bisa sampai melahirkan. Iya, udah pernah dengar juga sih. Kalau misalkan nih kalian pengen tahu ceritanya, itu beberapa tahun yang lalu ada anak yang mengaku sebagai anak genderuwo. Coba kalian searching di YouTube juga masih ada video-videonya. Jadi dia diundang di salah satu stasiun TV untuk ngebahas soal itu. Nah, dalam kepercayaan Jawa pula, ternyata genderuwo ini nggak hanya digambarkan sebagai sosok yang usil, yang nakal. Ada juga genderuwo yang bersifat baik. Tapi biasanya genderuwo yang bersifat baik ini penampilannya nggak sama.
Jadi dia digambarkan seperti sosok seorang kakek-kakek tua yang berwibawa, biasanya menggunakan jubah putih. Kayak kiai-kiai Kayak gitu ya. kiai-kiai gitu. Nah, tugasnya pun ataupun kegiatannya juga nggak sama. Nah, kakek tua ini atau genderuwo yang baik ini, dia lebih suka untuk menjaga tempat-tempat yang baik. Apakah itu seperti hutan, laut, danau, dan lain-lain. Dan diyakini sosok genderuwo yang baik juga menjaga rumah dari niat-niat orang yang akan berbuat jahat seperti perampok dan yang lain-lain. Jadi bisa kita bilang kegiatannya mulia lah. Oke, kita balik lagi ke genderuwo yang usil tadi ya. Nah, genderuwo yang usil ini dia juga suka menculik manusia, baik itu anak-anak maupun orang dewasa. Nah, korban yang sudah berhasil diculiknya ini tidak akan bisa terlihat oleh manusia yang lain, termasuk keluarganya, Nah, pasti kan akan panik kan, namanya anggota keluarga hilang. Jadi konon katanya untuk bisa menemukan si korban yang hilang, pihak keluarga dan warga-warga setempat itu harus berkeliling kampung sambil bawa pacul ataupun cangkol, bawa air, terus memukul-mukul panci, pukul baskom, pukul tampa, pokoknya membuat situasi yang gaduh lah, situasi yang ribut lah. Biar supaya bising gitu. Jadi suara gaduh tadi akan membuat genderuwo dan si korban merasa terusik, Tapi genderuwo akan mencoba untuk mengalihkan perhatian si korban dengan memberikan makanan-makanan yang terlihat enak, terlihat nikmat dan menggoda. Terlihat ya. Terlihat. Jadi tujuannya supaya si korban nggak terfokus sama panggilan-panggilan keluarga. Licik juga dia nih. Jadi ini kayak mirip-mirip orang bunian sih sebetulnya. Oh iya, betul-betul. Ya kan? Aku juga sempat bingung ini orang bunian apa genderuwo. Cuma nanti soal bunian akan kita bahas lah di next episode ya. Iya, betul. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, jadi dengan udah disediakannya makanan-makanan tadi, seandainya si korban berusaha ataupun si korban menerima makanan tadi dan dimakannya, itu katanya korban nggak akan bisa terlihat lagi untuk seterusnya, dia bakal betul-betulan hilang. Karena udah makan makanan dia. Tapi kalau misalkan korban menolak tawaran makanan tadi, perlahan-lahan korban akan bisa terlihat oleh keluarganya dan ditemukan kembali. Jadi aku pikir makanan itulah yang akan menentukan nih. Ya kan, kalau dia makan berarti dia ikut. Dan untuk orang yang suka wisata kuliner itu gimana ya? Kalau nengok makanan dia kan enak ya. Nggak kuat iman dimakan. Kayaknya kau ya. Enggak. Nah, kayak yang aku bilang tadi kan, cerita horor ini nggak akan komplit kalau misalkan nggak ada pengalamannya. Iya. Ya kan. Jadi aku mau berbagi sedikit lah, satu kisah tapi agak panjang. Ya, pengalamanku pribadi. Ya, lebih bagus. Pengalamanku pribadi, oke. Jadi ini ceritanya aku sih lupa tahun tepatnya ya. Cuman ini memang di zaman SMA juga. Jadi ini kegiatan Raimuna Daerah, Nah, Raimuna Daerah ini diadakan di daerah Serdang Berdage. Tapi aku lupa posisi pastinya. Kayak kalau nggak salah Kecamatan Sipispis. Jadi itu ada kayak lapangan tapi kayak punya PTPN gitu. Nah, campnya kan di situ. Tapi kami itu mandinya nggak di sekitaran lapangan, jadi ada kayak mes tapi agak jauh jalannya. Nah, pengalamannya ini aku dapat waktu aku pergi mandi sama kawanku ya, namanya Norman. Pasti kau masih ingat lah, Man, ya, kegaduhan pada saat maghrib tuh ya. Jadi kejadiannya ini maghrib, hampir maghrib. Jadi kami ini berdua nih pergi mandi lah. Jadi kan dari camp jalan kaki ke mes itu agak lumayan berapa menit gitu. Nah, jalan kaki. Jadi begitu sampai mes, kamar mandinya ada 2. Besarnya minta ampun kayak kamarku. Kayak kamar tidurku kamar mandi nih. Ya, jadi kamar mandi ada 2. Jadi kami satu-satu nih kan. Aku di kamar mandi yang sebelah kiri, si Norman ini kamar mandi sebelah kanan. Dan masing-masing kamar mandi memang besar segitu. Besar gitu. Jadi posisinya nih begitu kita buka pintu, di depan kita langsung ketemu sama jendela persegi tapi bolong. Ya, segini kira-kira. Nah, tapi dia bolong, nggak ada kaca, nggak ada jendela, cuman dia agak di atas. Begitu kita buka pintu mau masuk, nampak lah. Nah, begitu aku udah mandi, ini kan baknya juga besar kali ya. Aku mandi membelakangi jendela, jadi aku menghadap ke pintu. Nah, mandilah, begitu udah sabunan. Nanti kita iseng kan, namanya mandi, putar badan kemana-mana lah, lihat sana lihat sini. Aku muterlah ke arah jendela. Nah, pas aku lihat jendela lagi sabunan, aku nengok, itu apa ya? Di situ yang kelihatan ada pohon ubi, pohon singkong, tahu ya? Pohon ubi aku bilang, pohon ubi sama pohon pisang. Nah, si pohon pisang ini goyang daunnya. Aku masih mikir mungkin angin, cuman aku mikir lagi,
Kalau angin masa pohon ubi yang batangnya kecil kali gitu nggak bisa ikut goyang, iya, itu kan betul. logikanya. Terus aku udahlah aku biarkan dulu lah, aku pikir kayak gitu. Balik badan lagi lah aku kan ke belakangnya dia. Tapi aku penasaran lagi nih, aku putar lagi kepalaku ke belakang. Nah di putaran yang kedua, aku tuh ngelihat hitam tapi tampilan dari belakang orang, Iya. orang nih. Yang kulihat orang tapi dari belakang nih rambutnya. Nah, oh orangnya, aku pikir gitu. Karena kelihatannya bagian kepala aja dari jendela itu. Oh orangnya. Tapi membelakangin. Iya, aku kelihatan bagian belakangnya gitu. Jadi aku balik badan aja lagi, sabunan lagi dengan santai. Baru aku berpikir kan, ini jendela tinggi kali posisinya. Ya, jendelanya tinggi kali posisinya. Mungkin kurang lebih sekitar 2,5 meter dari lantai ke jendela. Terus aku mikir, kok tinggi kali orangnya? Pikir kayak gitu kan. Ya, baru aku ngeh nih, kok tinggi kali orangnya? Pikir gitu kan. Aku toleh lagi sekali lagi masih ada dia di situ tapi diem. Aku kan kaget nih, badanku masih bersabun-sabun, jadi bilas kan, badanku masih bersabun-sabun. Aku teriakin kawanku yang di sebelah, Norman. Pertama nggak dengar kan, kedua apa ketiga baru dia nyaut apa katanya gitu kan. Aku dengar dia nyaut, aku langsung keluar tapi posisi masih bersabun-sabun, tapi aku pakai anduk aja nih keluar tuh. Gedor-gedor lah si kamar mandi sebelah kan, si Normannya keluar. Ya kau kenapa? Kayak gitu. Aku bilang, aku nggak bisa cerita nih sekarang. Ya udah bilas dulu katanya. Nggak berani aku. Gitu. Aku jadi bilasnya di kamar mandinya dia. Bukan cuman siram gini aja, jadi pakai anduk trap kami jalan lah. Jadi pakaian kami pegang aja begini kan. Nah, sepanjang jalan pas balik, ini kan namanya kita panik, aku jalan buru-buru. Iya, kan? betul. Jalan buru-buru. Jadi dia terus maksa nanya, "Kok kenapa rupanya? Tadi di jendela belakang itu, kan kau tingginya kayak mana?" Nah, di situ aku nampak orang begitu. Bagian kepalanya aja. Terus aku mikir, kok orangnya bisa tinggi kali kayak gitu? Kan panik, gue bilang kayak gitu. Baru dia Jok, ini kan maghrib, ya udahlah yuk kita cepet jalannya. Ya. Jadi jalanlah maghrib itu makin cepet. Normannya manggil. Apa? Aku bilang kayak gitu. Coba berhenti bentar, berhentilah aku kan. Dia noleh ke sebelah kiri itu ada mes juga. Aku toleh juga di sebelah kiri mes. Kenapa Noy? Aku bilang gitu. Coba kau tengok di jendela, kok ada orang? Kayak gitu kan. Dia maksud dia di mes itu ada jendela, tapi dia ngelihat orang lagi ngeliatin kami. Iya, betul. Kan? Yang di mana jendela yang mana? Dia tunjukin lah yang ini. Ya, dia ngelihat dan aku juga ngelihat itu mata gede. Warna? Nggak pasti kali. Pokoknya aku ngelihat itu mata gede. Mungkin kami. Norman bisa komen nanti. Mungkin kalau Norman kalau nonton komen lah Komen ya. lah. Ya, jadi karena udah kayak gitu kondisi maghrib dan aku baru lihat yang aneh, kami nih lari sampailah ke camp. Nah di camp ini ternyata aku nih juga nggak ngeh ya, aku juga nggak tahu ternyata semenjak pulang dari kamar mandi itu sampai itu kan sekitar mau maghrib, udah mau azan maghrib, sampai jam 8 malam itu ternyata katanya aku nggak sadar diri. Kata mereka, tapi aku nggak ngerti. Ya aku tahu-tahu aku udah jam 8 malam dan aku udah di tenda ini posisinya. Dan kau memang nggak ngeh. Jadi si Norman ini yang cerita sama aku, Norman dan ada senior kan, yang cerita ternyata dari semenjak balik dari kamar mandi tadi sampai jam 8 malam aku sadar itu, memang aku nggak sadarkan diri. Bukan pingsan ya. Ini apa ini namanya? Melek. Terjaga, mata terjaga tapi diajak ngomong nggak ngerti. Diajak ngobrol nggak nyaut, ditanyain juga diem. Jadi mereka juga nggak berani mengganggu karena Normannya udah kasih tahu. Nggak ngerti kayak mana ceritanya, ya udah sekitar jam 8-an sekitar Isya aku udah sadar. Nah, jadi pada malam yang sama itu kan lagi ada pentas seni. Iya, betul. Karena aku pikir pengenlah nonton si Norman ini udah duluan ke area acara pentas seni. Jadi aku nyusul. Ini di area perkemahan kan. Jadi pas aku mikir udahlah ngajak kawan yang lain, aku agak mau balik lagi nih entahlah kenapa. Jadi waktu aku tengok di pohon aku kayak kok kayak sesuatu yang sama. Kayak sesuatu yang sama yang kulihat tadi di kamar mandi. Begitu ku tengok, ini real kulihat dia makin besar. Merinding. Jadi apa yang orang ceritakan bahwasanya genderuwo itu kalau dia semakin lihat dia akan membesar, itu ku alami.
Jadi karena aku tengok dia udah besar, panik tapi aku udah ngeh nih, oh ini udah nggak betul, aku ya udah lari tapi nggak ngobrol apapun, lari udah ketemu sama kawan yang rame-rame ngumpul, udah diam dan kau lupakan itu, berusaha melupakan, tapi setelah itu nggak ada kejadian apapun lagi gitu loh. Jadi itu pengalamanku camping selama pramuka yang paling nggak pernah aku lupa. Jadi ini akan ku simpen sampai nanti aku punya anak, akan ku ceritakan sama anakku. Yakin nanti anakmu takut? Kayaknya enggak lah. Enggak ya? Ini berbagi pengalaman ya. Betul. Ya, jadi itulah pengalaman yang aku rasa lumayan wow. Wow. Jadi seumur-umur kayaknya ini pengalaman yang paling ekstrim untuk hal-hal yang horor. Tapi beruntungnya aku hanya melihat dari belakang. Nggak ngerti lah kayak mana kalau misalkan dia juga ikut balik badan, aduh udah lah. Bukan nggak sadarkan diri lagi ya? Hilang. Atau bayang lagi entahlah. Ini syukur juga nggak hilang ya. Kayak mana kalau misalkan tiba-tiba hilang, Norman nungguin aku jadi luar kamar mandi, kok si Joko nggak keluar. Aduh udahlah, jangan bahas. Lihat, mamaku nangis gak kecarian. Jadi itulah pengalaman misteriku ya. Ya, dibilang serem, lumayan serem. Tapi kalau misalkan kalian jadi aku juga pengen tahu sih kalian akan melakukan hal yang kayak mana ketika melihat. Ya aku pribadi kan aku kaget dan takut, udah mau kondisi badan kayak manapun, untungnya aku masih ingat pakai anduk. Dan untungnya kok laki-laki. Nah, kenapa emang? Kalau itu kejadiannya di aku, terus mau keluar aja gitu. Nggak lupa, ada yang belum gue ceritakan. Oke. Nah, ada satu yang lupa. Santai. Jadi ada satu lagi yang lupa aku ceritakan, tapi bukan pengalaman, terkait dengan genderuwo tadi. Nah katanya kalau misalkan kalian pengen ketemu atau pengen ngelihat langsung genderuwo itu, kepengen. Kau nggak usah tanya aku, nggak usah. Kalian lah seandainya nih. Jadi kalau misalkan kalian penasaran pengen ngelihat langsung ataupun pengen manggil, ya itu katanya bisa dengan cara membakar daging burung gagak Nah kenapa burung gagak? Konon katanya burung gagak ini adalah salah satu binatang kegemaran genderuwo. Ya, dia suka peliharanya dan dia juga suka makannya. Ya mungkin kayak manusia lah, suka pelihara ayam, dimakan juga ayamnya. Suka pelihara kucing, dimakan juga. Enggak lah. Oke, relax. Katanya kalau misalkan mau menggunakan burung gagak sebagai alat pemanggil genderuwo, si burung gagak ini setelah disembeli dan sudah dibersihkan dari bulu-bulunya, dia harus ditelikung seperti membuat ingkung ayam. Telikung. Jadi kalau misalkan buat ingkung ayam itu kan kepala, terus sayap sama kaki diikat kayak disatuin, jadi kayak badan ayamnya itu kayak membungkuk gini, ngerti ya? Nah burung gagaknya juga dibentuk mirip kayak si ingkung ayam tadi. Nah setelah udah dibentuk kayak gitu barulah dibakar. Nah aroma dari bakaran burung gagak itu akan menyengat hidung genderuwo dan dia akan terpancing untuk datang. Tapi ada ritual tambahannya lagi. Seandainya kalian pengen lebih cepat nih genderuwonya datang, selain dari aroma bakaran burung gagak, kita juga harus membacakan salah satu mantra pemanggil genderuwo. Tapi aku nggak berani bacakan mantranya. Tapi kau tahu sebenarnya? Aku nggak tahu, tapi di artikel ada. Kalau misalkan kalian penasaran ya kalian coba searching lah. Ya tapi aku sarankan sih nggak usah buat apa kali. Ya jadi sebetulnya katanya dengan bakar burung gagak itu udah bisa. Tapi kalau mau cepat lagi datang, coba dibacakan mantra untuk pemanggil itu, jadi dia lebih merasa diundang. Jadi dari cerita hantu genderuwo yang kau ceritakan tadi, ini aku juga mau cerita hantu yang sinkron dengan genderuwo ini. Sinkron dengan genderuwo. Ya, tapi bedanya mereka ini lawan jenis. Terus sinkronnya apa? Sinkronnya ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan hantu yang mau aku ceritakan ini yang sama dengan aktivitasnya si genderuwo. Oke. Nah mungkin mereka juga udah tahu nih siapa yang mau aku ceritakan, lawan jenisnya. Satu levelnya udah terpikir ya. Jadi di sini aku lebih fokus mau ceritain asal usulnya si Wewe Gombel ini ya. Tapi sebelum itu aku mau kasih tahu nih bahwasannya Wewe Gombel ini kurang viral di dunia persosmedan di antara hantu-hantu yang udah kita ceritain. Kenapa? Karena memang Wewe Gombel ini memang nggak pernah ada nampak wujud yang kayak misalkan kayak kuntilanak kan, penampakan kayak pocong dan genderuwo. Jadi selain dikenal dengan Wewe Gombel,
ada juga yang menyebutnya dengan kalong wewe. Pernah dengar ya? Pernah dengar. Ya, itu biasanya orang Sunda yang ngomong kalong wewe gitu. Jadi dia ini disebut hantu maghrib yang suka menculik anak-anak, Jo. Sampai sekarang ini, Jo, cerita tentang hantu wewe gombel masih bisa kita dengar di zaman yang modern kayak gini pun ya. Di kampung-kampung masih. Dan mayoritas kebanyakan orang berasumsi bahwasannya bentuk dari wewe gombel ini sesosok wanita kayak embok-embok dengan payudara yang menggantung-gantung besar. Ya. Mitosnya wewe gombel ini adalah hantu yang suka menculik anak-anak di waktu maghrib, Jok. Nah, jadi dulu itu pernah juga ya aku disuruh pulang sama mama aku pas mau maghrib lah. Suci pulang nanti diculik kau sama wewe gombel di sini gitu. Pun dulu gitu juga ya. Pulang diculik wewe gombel pulang. Banyak isu-isu yang kayak gitu ya. Katanya, Jok, anak yang diculik oleh wewe gombel itu akan mengalami halusinasi. Sehingga dia melihat kotorannya sendiri itu kayak lihat makanan yang lezat dia. Kayak makanan kesukaannya. Terus dimakannya. Tujuan si wewe gombel buat kayak gitu supaya si anak ini lupa sama apa yang dialaminya dan mulutnya membisu. Oh, jadi dia nggak bisa cerita lagi nih apa yang dialami, apa yang dia lihat. Iya betul, karena dia udah dibuat pauk lah, kalau kata orang Medan pauk kayak gitu kan. Tapi Jansut, yang buat aku bingung, kenapa si wewe gombel ini dia identik dengan payudara yang besar ke bawah gitu kayak ngelewer gitu. Iya, itu ikonnya wewe gombel. Jadi ketika ada orang yang menyebutkan tentang hantu wewe gombel, aku langsung terbayangnya ke situ. Iya, terbayangnya ke situ. Orang nggak ngerti. Karena juga. Mindset kita memang udah ke situ juga kan. Ya, cuman yang jadi pertanyaan itu kenapa? Itu adalah senjatanya untuk menculik anak-anak itu. Maksudnya? Jadi anak-anak itu diculik. Katanya nih, mitosnya anak-anak diculik dan dia menyusui anak-anak itu, Jo. Disusuinya. Ada yang dirondokkannya di balik payudaranya itu. Coba lah aku sampai meragakan ini, kenapa udah nggak sensitif kali gitu gara-gara wewe gombel ini. Terus dia kenapa disusuin? Jadi kenapa dia menyusui? Ini ada kaitannya dengan kisah dia semasa hidup. Wewe gombel itu adalah roh perempuan yang mati bunuh diri, Jo. Nah, dia bunuh diri sesudah membunuh suaminya. Suaminya dibunuh sama dia. Iya, baru dia bunuh diri. Oke, terus? Jadi kenapa dia bunuh diri? Karena ketika dia bunuh suaminya, masyarakat di sekeliling kampungnya itu udah pada tahu bahwasannya dia itu bunuh suaminya itu. Jadi dia itu takut dimasa. Makanya lah dia bunuh diri. Nah, kenapa dia membunuh suaminya? Karena suaminya ketahuan selingkuh. Kenapa lagi suaminya selingkuh? Karena dia nggak bisa memberikan anak. Dan bukan cuma selingkuh, suaminya ini mengucilkan istrinya ini, si wewe gombel ini. Kayak gak punya anak, selalu kayak ngomongnya itu kasar sama dia. Berarti selain merasa, mungkin gini selain dia merasa dihianati, hatinya dilukai juga dengan sikapnya. Iya, betul. Nah, perempuan ini kan perasaannya lembut ya. Seharusnya gak boleh gitulah para laki-laki. Oke, setelah dia bunuh diri, arwahnya ini kan gentayangan kan, Jok. Karena kematiannya didasarkan gara-gara dia itu nggak punya anak. Makanya dia ini suka culi-culi anak. Tapi kan, Jok, menurut mitos Sunda, anak-anak yang diculik oleh wewe gombel ini anak-anak yang tidak dipedulikan oleh orang tuanya. Menurut dia? Menurut si wewe gombel ini, yang nggak punya rumah, yang nggak diperdulikan sama orang tuanya. Makanya menurut dia itu kalau yang udah maghrib masih berkeliaran, ini anak pasti nggak diurusin orang tua, nggak dipedulikan. Betul gitu. Terus, Jok, karena naluri keibuannya itulah, makanya dia suka menyusui anak-anak yang diculiknya. Jadi muncul asumsi di masyarakat kalau payudaranya besar itu disebabkan saking banyaknya anak-anak yang disusuinya. Pesan ngelewer gitu. Iya. Kebanyakan. Mungkin sekalian, namanya anak-anak kan bermain juga di situ mungkin nggak ngerti. Itu kan baru asumsi ya.
Nah, sebagian masyarakat percaya bahwasannya wewe gombel itu berasal dari bukit di daerah Gombel, Semarang, Jo. Jadi, kawasan ini tuh terkenal angker karena dulunya tempat pembantaian di zaman kolonial. Beberapa orang menyebut daerah itu merupakan wilayah kerajaan hantu, Jo. Oke, di balik cerita wewe gombel yang mistis ini, Jo, ada makna yang dalam. Jadi khususnya buat orang tua nih. Buat orang tua ya jangan biarkan anaknya keluyuran di malam hari. Terus di waktu pertukaran antara senja dan malam, itu kan memang berbahaya kan, banyak mitos-mitos juga yang kita pernah dengar. Kalau lagi maghrib tuh kan, kalau lagi azan maghrib tuh kan biasanya katanya sih ketika azan muncul hantunya berkeliaran bubar-bubar sana sini gitu kan. Mitosnya sih gitu. Oke, akhirnya selesai juga cerita-cerita kita. Kayaknya yang sebelah ini udah tegang kali, udah takut kali, udah panik kali. Kayaknya aura-aura mukanya tuh udah kepengen minta diantar pulang. Antar aku pulang tolong. Ya, aku akan mengantarmu pulang, tapi entah jam berapa lah ya. Aku harus makan dulu, lapar. Enggak. Udah cepet closing kan aja ini. Oke, jadi karena memang udah lumayan malam kali, Oh ya, satu lagi, ya. Katanya kalau misalkan nggak terlalu berkepentingan, jangan berusaha untuk menceritakan karakter-karakter tadi. Kenapa? Katanya ketika kita menceritakan, dia akan merasa disinggung dan akan berusaha untuk mendekati si pencerita. Dan kita bukan berusaha untuk menyinggung mereka kan? Enggak kan, kita memberikan informasi. Iya. Bukan sedang menggibahi dia. Iya, betul. Ngerti ya maksudnya. Jadi ya, tapi terserah kalian lah. Mungkin nyali kalian besar, ya coba-coba aja juga nggak apa-apa ya. Jangan kayak kakak ini misalnya. Kayaknya udah panik kali, Enggak, biasa aja. Coba senyum. Senyum yang manis, senyum menggoda, senyum natural. Oke, sampai di sini aja dulu cerita-cerita kita. Tetap aku selalu mengingatkan, bukan aku aja sih sebenarnya, kita untuk tetap subscribe, like, comment, share, tonton tanpa di skip. Betul. Kalau misalkan ada saran-saran yang mau kalian sampaikan ke kami, silakan DM ke Instagram yang muncul. Aku Joko. Aku Suci. Kami nggak sabar untuk ketemu kalian lagi. Iya. Sampai jumpa. Dadah.